Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu, para peserta Sekolah Orang Tua Yayasan Syiarul Islam Kota Tegal? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara Parent Sessions yang rutin diselenggarakan oleh Yayasan Syiarul Islam. Dan hari ini kita akan berbincang psikologi dan topik kita adalah bagaimana cara belajar asik di new normal life. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya sharing slide. Ya, di masa new normal life ini tentu saja banyak hal yang harus kita adaptasi. Salah satu yang harus kita adaptasi adalah cara belajar anak. Ya, masa pandemik ini memang memberikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yang cukup signifikan adalah di bidang pendidikan. Dan tentu saja anak-anak tidak lagi bisa belajar seperti dulu mereka mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan guru, kemudian bisa berinteraksi secara bebas dengan teman-temannya. Tapi saat ini anak-anak lebih banyak melakukan metode pembelajaran jarak jauh atau metode belajar daring atau yang kita kenal dengan program School from Home. Nah, ini ada satu temuan yang menarik Bapak Ibu yang dilakukan oleh KPAI. Survei ini dilakukan di akhir tahun 2020, yaitu KPAI menemukan ada banyak sekali aduan dari masyarakat terkait dengan School from Home ini. Ya, sekitar 77,8% ditemukan bahwa siswa banyak yang merasakan kesulitan begitu ya untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Bisa jadi karena tugas yang menumpuk, bisa jadi karena waktu pengerjaan tugas yang sempit, bisa juga karena para siswa mungkin tidak bisa memahami materi sejelas ketika mereka bertatap muka. Nah, ini tentu saja bisa dimaklumi ya Bapak Ibu ya, karena seperti tadi kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang baru dan bukan hal yang cukup mengejutkan kalau kita pun juga masih terus membenahi hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam proses pembelajaran online ini. Dan ini adalah tantangan semua pihak. Nah, hal yang juga harus dipahami oleh para pendidik dan juga para orang tua bahwa kondisi psikologis anak-anak kita tentu saja berbeda-beda. Ada yang mereka cukup siap dan bisa menikmati proses pembelajaran online sehingga merasa senang gitu ya. Tapi ada juga anak-anak yang tidak bisa mengikuti sehingga itu menjadi beban atau tekanan. Anak-anak mengalami stres, mengalami kecemasan, gitu ya. Bahkan ada juga yang memang tidak bisa sama sekali untuk mengikuti materi-materi secara online. Nah, pemahaman kondisi psikologis anak ini tentu penting bagi Bapak Ibu semua. Ya, karena anak-anak kita mereka dengan usia yang sangat muda tentu membutuhkan waktu untuk bisa menerima situasi yang baru ini dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu yang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jadi di Jepang ada sebuah pohon namanya lone pine tree, gitu ya. Pohon ini menjadi simbol harapan bagi warga Jepang. Kenapa? Karena pohon ini menunjukkan satu kemampuan di mana dia bisa survive atau beradaptasi dengan berbagai
tempaan seburuk apapun cuaca di lingkungan dia. Pada saat cuaca dingin dia juga bisa bertahan, dan bahkan pada saat Jepang itu dilanda tsunami, banyak sekali pohon lone pine tree ini yang masih tetap survive. Ini menjadi sumber inspirasi bagi warga Jepang untuk bisa survive dan beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Dan saya kira ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena saat ini Bapak Ibu, adaptasi adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ini tidak lagi sebuah pilihan. Ya, dengan situasi yang terus berubah, situasi yang tidak pasti, memerlukan fleksibilitas di dalam menghadapi atau menanggapi kondisi ini. Nah, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa ternyata Allah itu sudah memberikan satu fitrah atau satu gift kepada kita semua, kepada anak-anak kita, yaitu satu kemampuan yang disebut dengan resiliensi. Fredrickson mendefinisikan ketabahan atau resiliensi ini sebagai bentuk penyesuaian dan adaptasi yang efektif terhadap berbagai proses, apakah itu kehilangan, apakah itu sebuah penderitaan, atau berbagai kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Maka seorang yang memiliki resiliensi atau memiliki resiliensi tinggi, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa penuh tekanan yang dialami dalam hidupnya. Ia juga bisa beradaptasi secara positif, bahkan dia memiliki kapasitas untuk terus maju meskipun berada dalam situasi yang tidak menyenangkan dan akan berusaha menghadapi rintangan atau hambatan yang dialaminya. Nah, itulah yang nantinya menjadi PR kita semua sebagai pendidik ataupun orang tua, bagaimana kita lebih meningkatkan kemampuan resiliensi anak-anak kita. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang belajar, maka belajar itu akan kita lihat sebagai sebuah konteks yang sangat luas. Karena sesungguhnya hakikat belajar itu adalah adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku baik di beberapa aspek ya, baik itu aspek kognitif, aspek afeksi, aspek konasi atau intensi. Nah, untuk itu belajar tidak lagi terbatas pada setting meja belajar ataupun paper pensil atau alat-alat tulis. Belajar ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat luas dan bisa didapat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Karena pada hakikatnya belajar itu adalah mengubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, bahkan dari yang tidak mau menjadi mau. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan kita semua. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa belajar itu sebenarnya punya makna yang sangat luas, gitu. Bahkan kalau kita melihat dengan adanya situasi pandemik ini, maka salah satu kecakapan hidup yang harus dimiliki anak-anak adalah kecakapan untuk bisa beradaptasi. Nah, di sini Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan life skill, yaitu satu pendidikan untuk memberikan keterampilan pada anak-anak agar bisa beradaptasi dan berperilaku positif. Nah, dengan demikian, ketika seseorang memiliki keterampilan ini, ia akan mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih efektif. Nah,
Bapak, Ibu, dan para guru semua, ada 4 target life skill yang direkomendasikan. Ini dikenal dengan istilah 4H. H yang pertama terkait dengan heart atau hati atau sisi afeksi. Kemudian H yang kedua itu hands atau keterampilan tangan. Kemudian H yang ketiga terkait dengan health atau kesehatan. Kemudian H yang terakhir itu terkait dengan head atau kemampuan kognitif. Jadi targetnya adalah bagaimana kita bisa memberikan bekal keterampilan kecakapan hidup kepada anak-anak kita di area afeksi, kemudian di area keterampilan tangan, skill, kemudian di area kesehatan mereka, dan juga di area kemampuan kognitif atau intelektual. Nah, kemudian bagaimana cara belajar itu asik di new normal life? Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi asik ini sebetulnya merupakan sebuah singkatan. A yang pertama ini adalah menjadi tantangan semua pihak untuk mampu mengatur waktu. Kemudian S yang kedua ini terkait dengan kemampuan bersinergi. Dan I itu terkait dengan bagaimana orang tua pendidik mampu menginstal positive habit. Dan K yang terakhir ini adalah bagaimana membangun komitmen dengan banyak pihak untuk bisa mampu mencapai apa yang menjadi target atau tujuan belajar. Nah, jadi ini tentu saja menuntut banyak pihak, baik itu guru, orang tua, ataupun anak untuk bisa memanage waktu seefektif mungkin sehingga belajar itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membebani, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana anak-anak mengerti tentang pentingnya rutinitas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melibatkan mereka dalam aktivitas domestik rumah, dan itu dilakukan juga sebagai konteks belajar, dan kemudian di dalam menjalankan aktivitas di rumah itu mereka memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang kedua perlunya sinergi antara orang tua dan juga guru dan tentu saja anak-anak di dalam menjalankan proses-proses pembelajaran. Nah, kemudian I-nya adalah install positive habit. Ini yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan lebih banyak anak di rumah, ini sebenarnya menjadi peluang bagi orang tua untuk bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif. Yang ini jika Bapak Ibu bisa lakukan dengan rutin dan teratur, maka dia akan menjadi hebat. Kenapa hebat? Karena sebuah karakter itu terbangun dari habit-habit kecil yang Bapak Ibu tanamkan setiap harinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memetik sebuah karakter hebat, itu tidak datang tiba-tiba, atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya. Tapi itu membutuhkan kerja keras yang harus Bapak Ibu lakukan setiap harinya, dan secara disiplin anak-anak melakukannya. Dan yang terakhir adalah pentingnya komitmen. Istiqomah di dalam meraih tujuan, komitmen baik Bapak, Ibu, anak, dan tentu saja pihak orang tua untuk punya misi dan visi yang sama di dalam meraih apa yang tujuan dalam proses belajar tersebut. Oke, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ya, ini
ini adalah materi diskusi kita. Sekali lagi terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu semua. Mungkin nanti sesi selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Ya, ini yang bisa kita berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.